인도네시아 축구 대표팀을 이끄는 신태용 감독이 2027년까지 계약을 연장했습니다. 신 감독은 인도네시아 Media Korea sebut kualitas Garuda Asia lemah. 계약을 연장하기로 했다고 밝혔습니다. Media Korea Selatan baru-baru ini memberi sorotan besar terkait keberhasilan negaranya yang berhasil menemani timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian ini datang setelah timnas Korea Selatan U17 mengalahkan Yaman pada pertandingan terakhir grup C Piala Asia U17 2025 yang digelar pada Jumat tanggal 11 April tahun 2025, dini hari di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Kemenangan Korea Selatan atas Yaman dengan skor tipis 1-0 tersebut membuat mereka finish sebagai runner-up di grup C, dengan total perolehan 6 poin. Ini memastikan mereka melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan otomatis mendapat tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang. Namun, meskipun Korea Selatan berhasil memastikan langkah mereka, permainan mereka selama laga tersebut sempat menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Tim Taeguk Warrior, julukan Korea Selatan, tidak mampu mencatatkan satu tembakan pun pada 20 menit pertama pertandingan. Namun, alur pertandingan berubah setelah Kim Eung-seong mencetak gol pembuka pada menit ke-29 babak pertama. Keberhasilan Kim ini terlahir dari sebuah serangan yang diawali oleh Jung Hyun-won yang menerobos ke sisi kiri dan memberikan umpan matang kepada Kim. Gol tersebut menjadi momen penting karena Kim berhasil mencetak gol dalam 2 laga berturut-turut, sebelumnya mencetak gol dalam pertandingan melawan Afghanistan. Setelah gol tersebut, Korea Selatan mencoba menjaga keunggulan mereka dengan bermain lebih solid dalam bertahan. Pada menit ke-40 babak kedua, Jong Hee-jong hampir menggandakan keunggulan dengan peluang 1 lawan 1 melawan kiper Yaman, namun tembakannya melambung di atas mistar gawang. Meski demikian, tidak ada gol tambahan yang tercipta sepanjang pertandingan dan Korea Selatan pun harus puas dengan skor akhir 1-0. Sementara itu, di sisi lain, Indonesia U17 yang tampil sebagai juara grup C setelah memenangi seluruh laga mereka, sukses mengalahkan Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afghanistan 2-0. Dengan kemenangan ini, Indonesia U17 tampil impresif dan memastikan diri sebagai pemuncak klasemen, sekaligus melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan penuh percaya diri. Sebagai juara grup C, timnas Indonesia U17 akan bertemu dengan runner-up grup D pada babak 8 besar nanti. Tak hanya di lapangan, media Korea Selatan juga memberikan perhatian terhadap perjalanan timnas Indonesia U17. Salah satu media terkemuka di Korea Selatan, Sports Chosun, mengungkit kekalahan mereka dari Indonesia pada pertandingan perdana babak penyisihan grup. Media tersebut menilai bahwa Indonesia U17 memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan, namun hasil pertandingan membuktikan sebaliknya. Dalam artikelnya, Sports Chosun menyebutkan bahwa meskipun Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan, timnas Garuda Asia tetap menunjukkan performa yang luar biasa dengan menyapu bersih kemenangan di grup mereka. Korea Selatan akhirnya berhasil bangkit dengan 2 kemenangan beruntun, yakni melawan Afghanistan dan Yaman, yang mengukuhkan posisi mereka sebagai runner-up grup C. Mereka mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan, berada di bawah Indonesia yang berhasil mengoleksi 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Kini, setelah memastikan tempat di perempat final, Korea Selatan akan menghadapi juara grup D, yang berisikan negara-negara seperti Tajikistan, Korea Utara, Iran, dan Oman. Sementara itu, Indonesia U17 akan menghadapi runner-up dari grup yang sama. Untuk informasi lebih lanjut, jumlah negara yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025 kini bertambah menjadi 48 negara. Untuk Asia, 9 tiket telah dialokasikan untuk putaran final Piala Dunia U17, termasuk tuan rumah Qatar yang otomatis lolos. Dengan demikian, semua tim yang berhasil melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 akan mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia U17 2025 yang semakin dekat. Sementara itu, dalam penutupan artikel,
Sports Chosun juga menambahkan bahwa meski Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan di babak penyisihan, namun perkembangan kualitas sepak bola di Asia, khususnya di tingkat U17, semakin menarik untuk diperhatikan. Dengan makin bertumbuhnya kualitas tim-tim dari berbagai negara, turnamen Piala Asia U17 2025 menjadi ajang yang semakin bergengsi. Dapat dipastikan bahwa langkah Indonesia U17 dan Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 akan terus menjadi perhatian besar di kancah sepak bola Asia, mengingat keduanya kini berjuang untuk meraih kesuksesan lebih besar di Piala Dunia U17 2025 yang akan datang. Kini, kita semua menantikan bagaimana perjalanan mereka di babak perempat final akan berlangsung, dengan harapan Indonesia bisa terus melangkah lebih jauh dalam turnamen prestisius ini.